Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari yang pada sore hari ini bersama kami di Jemaat Pera dalam acara ibadah dan perayaan Natal Resort GKI Tamiang Layang yang dilaksanakan di Jemaat GKI Telang pada saat ini. Adapun susunan acara untuk kita pada sore hari ini, yang pertama yaitu perayaan Natal dan diisi dengan yang pertama laporan Ketua Panitia Natal, yang kedua sambutan, yang pertama sambutan dari BPH Majelis Resort GKI Tamiang Layang, yang kedua sambutan dari Camat Kajo Epat yang mewakilinya adalah kasih pelayanan, dan acara kedua yaitu ibadah Natal, yang ketiga penutup. Baik, kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Natal. Kepada Ketua Panitia Natal, kami persilakan. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena kekuatan yang diberikannya kepada kita mampu berkumpul di gedung gereja dalam rangka Natal Resort GKI Tamiang Layang di Jemaat Telang tahun 2020. Yang terhormat Ketua Resort GKI Tamiang Layang dan jajarannya, yang saya hormati yang mewakili pemerintahan Kecamatan Kajo Epat, yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat Telang dan Pendeta Pelayanan, yang saya hormati Ketua Jemaat se-Resort Tamiang Layang yang bisa hadir, yang saya hormati tokoh adat dan masyarakat yang bisa hadir, dan ibu bapak sekalian yang berbahagia. Kami warga Jemaat Telang merasa bersyukur dan bangga karena dipercaya oleh resort melaksanakan Natal
Resort GKI kami yang layan. Ini membuat kami lebih bersemangat. Walaupun di masa pandemi COVID-19 hampir tidak ada perkumpulan ibadah di Jemaat Telang ini. Hanya kebaktian minggu, itu pun dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Yang boleh ke gereja hanya orang dewasa yang betul-betul sehat. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam menjalankan kegiatan ini kami pun melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Karena kita semua tidak mau kegiatan ini menjadi klaster baru COVID-19. Oleh sebab itu, semua kita harus taat dan patuh serta menjalankan protokol kesehatan. Hadirin yang berbahagia, saya akan membacakan laporan kegiatan Natal Resort GKI kami yang layan tahun 2020. A. Dasar kegiatan. SK BPH Majelis Resort GKI kami yang layan nomor 055 BPH strip NR GKI TL CAP 08 tahun 2020 tanggal 25 Agustus tahun 2020 tentang komposisi dan personalia panitia Natal Resort GKI kami yang layan di Jemaat Telang tahun 2020. B. Tema dan subtema. Temanya adalah mereka akan menamakannya Immanuel. Subtema, Sang Immanuel memampukan setiap umat percaya di Resort GKI kami yang layan tetap kuat dalam persekutuan, bersukacita dalam pengharapan, dan tidak takut menghadapi ujian kehidupan. C. Sumber dana. 1. Partisipasi Jemaat Telang. Saldo Natal tahun 2019 4.659.300. Kantong kolekte dana Natal 6.016.000 rupiah. Kas Jemaat Telang 5 juta. Kemudian persembahan syukur warga Jemaat GKI Telang. Amah Dipa 2 juta rupiah. Kakak dan ini Pandra 1 juta rupiah. Amah Elma 500.000. Amah Rahel 130.000. Amah Jo 100.000. Nini Sari 100.000. Kakak Ali 100.000. Pendeta Eladia 100.000. Pendeta Dara 100.000. Jadi total partisipasi di Telang adalah 19.805.000 rupiah. 2. Kontribusi dari Jemaat Resort GKI kami yang layan. Jemaat Maipe 150.000, Jemaat Balawa 250.000, Jemaat Siung 300.000, Resort kami yang layan 2 juta, Jemaat Longkang 250.000, Jemaat Dorong 250.000, Jemaat Karanglangit 250.000, Jemaat Jaar 400.000, Jemaat Morutomo 550.000, Jemaat Pulau Patai 150.000, Jemaat Didi 200.000. Jadi jumlah partisipasi dari Jemaat Resort kami yang layan adalah 4.750.000. Yang ketiga, bantuan dari perusahaan-perusahaan. PT SDM 1 juta rupiah, PT Indopenta 4.500.000 rupiah, PT Karya Murni 500.000. Jadi total dana yang masuk untuk kegiatan Natal Resort GKI kami yang layan adalah 30.555.300 rupiah. Sekali lagi 30.555.300 rupiah. Kemudian yang berikutnya adalah pengeluaran. 1. Pembuatan stempel cap 50.000, pembelian materai 37.000, usaha dana 500.000, sekretariat 500.000, untuk kegiatan SPPR 500.000, diakonia dan liturgi 17 juta,
konsumsi 8 juta, dekorasi perlengkapan 1.850.000, keamanan 200.000. Jadi jumlah dana yang dikeluarkan sampai saat ini adalah 28.637.000 rupiah. Jadi kita ada saldo yaitu 1.918.300. Sesuai dengan arahan dari BPH Resort bahwa kegiatan Natal tahun ini difokuskan pada kegiatan diakonia. Panitia Natal telah menyiapkan 160 paket sembako yang diberikan kepada warga dengan kriteria tertentu. Panitia nantinya akan mengantar paket tersebut ke rumah masing-masing untuk wilayah Pajepat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan sumbangannya kepada panitia sehingga kegiatan menjadi lancar. Ucapan terima kasih kami kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras demi mensukseskan kegiatan ini. Juga permohonan maaf kami kepada seluruh jemaat Resort Tamiang Layang karena di dalam undangannya kami membatasi jumlah peserta yang hadir karena keadaan dan situasi pandemi 19 ini. Saya yakin di tahun berikutnya badai ini pasti berlalu. Asalkan kita taat dengan dan patuh terhadap protokol kesehatan. Tuhan mempunyai maksud yang indah terhadap kehidupan manusia supaya lebih menghargai antara satu dengan yang lainnya, lebih siap, lebih taat, lebih waspada, dan tentunya lebih beriman. Hadirin yang berbahagia, atas nama panitia dan warga Jemaat Telang, kami memohon maaf apabila di dalam pelaksanaan Natal ini banyak kekurangan. Pada saatnya nanti kami mengharapkan dari yang mewakili pemerintah Kecamatan Pajepat akan memberikan banyak hal dan masukan terhadap kita supaya hal-hal berikutnya kita menjadi lebih baik. Atas nama pribadi dan keluarga, saya menyampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari BPH Majelis Resort GKI Tamiang Layang. Kepada BPH Majelis Resort GKI Tamiang Layang kami persilakan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam keadaan COVID-19, kita masih bisa merayakan Natal pada tahun ini. Dan Natal kali ini adalah Natal Resort GKI Tamiang Layang yang dilaksanakan di Jemaat Telang. Sekali lagi puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkat dan karunia-Nya. Kita boleh merayakan Natal tanpa keadaan satu dan lain hal, sehingga semuanya berkenan bagi Tuhan. Saya atas nama Majelis Resort BPH Majelis Resort GKI Tamiang Layang menyampaikan sambutan atas perayaan Natal ini dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ketua BPH Majelis Resort beserta rekan-rekan BPH dari Resort Tamiang Layang yang boleh hadir pada saat ini. Kami ada bertujuh
dari Tamiang Layang dari Resort GKE, Pak Ketua. Saya Pak Suryanus, Wakil Ketua 1 bisa hadir. Saya Wakil Ketua 2 hadir. Pak Wisnu Hartako, Wakil Ketua 3 hadir. Jadi semua Wakil Ketua standby saat ini. Dan ditemani juga oleh Ibu Bendara, Ibu Priscila, Ibu Karyati dan Pak Januardi yang datang pada saat ini. Yang saya hormati Camat Pajoepat yang dalam hal ini adalah kasih pemerintahan. Yang saya hormati Kepala Desa beserta BPD Desa Tela. Yang saya hormati Ibu Bapak Pendeta dari seluruh jemaat yang ada di Resort GKE Tamiang Layang beserta hamba Tuhan. Yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat dari seluruh resort yang ada di wilayah Resort Tamiang Layang, jemaat yang ada di Resort Tamiang Layang. Yang saya hormati Ketua Panitia Perayaan Natal Resort GKE Tamiang Layang di jemaat Tela pada sore hari ini beserta seluruh anggota panitia yang saya muliakan. Sekali lagi perkenankan saya menyampaikan beberapa hal dalam sambutan ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tahun 2020 tak seindah apa yang dikatakan orang. Pada 2020 adalah tahun yang indah. Tetapi kenyataannya bahwa tahun tersebut sejak sekitar bulan Maret kita di Parigi Timur ini sudah terjangkit wabah virus corona seperti yang kita ketahui, dan dengan sendirinya akan berdampak kepada semua aspek kehidupan, termasuk kita bergereja dan juga berjemaat. Tetapi ada hal yang dapat kita ambil dari makna tersebut, bahwa kegiatan di dalam beribadah, kegiatan di dalam memuji memuliakan Tuhan, termasuk kegiatan Natal ini tidak boleh berhenti dengan adanya virus tersebut. Maka yang biasa kita berkerumun ataupun merayakan dengan mayoritas warga yang ada, maka sejak adanya kegiatan tersebut, keadaan tersebut, ibadah lebih diarahkan kepada virtual di rumah-rumah, dan juga keadaan Natal dan lain sebagainya, acara-acara sembahyang keluarga dan lain sebagainya lebih dibatasi lagi. Tetapi bagaimanapun kami atas nama Majelis Resort mengucapkan terima kasih kepada jemaat-jemaat bahwa dengan adanya kegiatan ini maka banyak hal yang bisa kita ambil. Bagi yang sinyalnya tidak ada masalah dapat mengikuti ibadah virtual, tetapi yang terkendala dengan sinyal dan lain sebagainya, jemaat dan keluarga tetap melaksanakan ibadah di rumah melalui renungan ataupun liturgi yang sudah disiapkan kepada jemaat-jemaat, sehingga secara keseluruhan tidak mengganggu di dalam kita berbangsa, bernegara, terutama beribadah sesuai dengan iman dan kepercayaan kita. Secara khusus dalam pesan Natal yang disampaikan oleh Majelis Sinode Gereja Kalimantan Inggris pada masa raya Natal tahun 2020 ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada masa raya Natal sekalian. Bahwa yang pertama, kita hendaklah tetap bersyukur dalam keadaan apapun, walaupun di tengah pandemi yang kita sendiri tidak tahu kapan akan berakhirnya. Dengan adanya ucapan syukur, maka kita dapat belajar dari pengalaman
belajar dari apa yang belum pernah kita lakukan menjadi kita mampu melakukannya, sehingga kegiatan di dalam bergereja berjemaah tetap terlaksana. Yang berikut bahwa tema Natal kita pada tahun ini yakni mereka akan menamakannya Immanuel. Matius pasal 1 ayat yang ke-23 sesuai dengan yang disampaikan oleh PGI dan KWI. Dan subtemanya adalah Sang Immanuel memampukan setiap umat terpercaya di Reset Tamiang supaya tetap kuat dalam persekutuan, bersukacita dalam pengharapan dan tidak takut menghadapi ujian kehidupan. Nah, ini ada relevansinya dengan pesan yang disampaikan oleh Majelis Sinode GKE bahwa Immanuel, Tuhan beserta kita, artinya lahir ke dunia, Dia melayani dan mengasihi serta tidak menggunakan haknya sebagai Allah untuk tidak sama dengan manusia, artinya tidak menggunakan hak keilahiannya untuk dirinya sendiri, tetapi sama dengan Allah, yakni mengasihi, membawa damai, dan juga meredahkan diri. Masa Raya Natal yang saya hormati, implementasi di dalam kehidupan kita bahwa kelahiran Yesus Kristus untuk tahun 2020 yang kita rayakan, walaupun dalam situasi dan suasana yang berbeda, tetapi membawa suatu makna bahwa Tuhan datang, Immanuel berserta dengan kita, Yesus berserta dengan kita, Allah berserta dengan kita, membawa kedamaian, membawa suatu yang baik, dan tidak memandang bahwa Dia adalah hak mutlak dari Allah yang perlu dipertahankan. Saya lebih menekankan di sini adalah kehadiran Allah beserta kita adalah untuk mengasihi dunia, mengasihi saudara, mengasihi saya, mengasihi bangsa Indonesia dan bangsa lain yang tengah saat ini terkena virus corona yang sangat mematikan dan menakutkan. Nah, karena kasih itu adalah perwujudan daripada Allah yang turun ke dalam dunia. Hendaknya kasih itu juga kita laksanakan bersama kita. Jangan karena virus corona maka kasih itu pudar di hati kita, di hati saudara dan di hati saya. Cara mengasihi yang paling mudah dan simpel adalah mentaati protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan. Karena dengan demikian, apabila kita mengasihi diri kita, maka kita akan membentengi diri kita terhadap hal-hal yang dapat mencelakakan kita. Dengan kita mengasihi diri kita, berarti kita juga mengasihi orang lain. Kita tidak ingin diri kita sakit, maka hal tersebut kita jaga supaya orang lain juga jangan sampai tertular sakit daripada kita di masa pandemi ini. Apa yang kita lakukan adalah mentaati protokol kesehatan seperti yang sudah dihimbau, bahwa kita tetap menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan juga mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun, dan serta kita menjaga segala sesuatunya dengan demikian orang lain juga terjaga. Maka kegiatan kita di dalam berjemaat, beribadah, termasuk melaksanakan Masa Raya Natal pada tahun 2020 ini dalam bimbingan kasih dan anugerah daripada Tuhan. Dan kasih berikutnya adalah tidak membenci dan tidak memandang rupa. Mohon maaf. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa saat yang lalu kita melaksanakan pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pasti ada kubu, ada yang kalah dan ada yang menang. Tetapi perwujudan kasih pemilihan tersebut sudah berlalu. Siapapun yang terpilih menjadi gubernur kita itu adalah utusan daripada Tuhan. Karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan.
Demikian kata Rasul Paulus. Dengan demikian, kasih yang bisa kita wujudkan adalah menghormati hasil pemilihan kita bersama. Siapapun yang menjadi gubernur, itulah adalah gubernur kita. Dan kasih berikutnya, tidak mendendam, tidak membenci dari suku lain, dari agama lain, dari pemilih lain. Protestan sudah berlalu, mari kita berbangsa, bernegara, berjemaat, bergereja dengan baik dan benar. Jangan ditiru keadaan yang di pusat yang lagi hingar-bingar, lagi caci maki, lagi hujatan umpat, lagi fitnah. Itu pertanda orang tidak dijamah oleh kasih Kristus. Maka makna Natal tidak ada di hati mereka. Kalau makna Natal itu ada, pasti mereka akan mengasihi tanpa memandang agama, tanpa memandang pemimpin, tanpa memandang pengikutnya. Ini yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih dan tak lupa atas nama BPH Majelis Resort GKI Tamiang Layang beserta seluruh jajarannya mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Di dalam iman pengharapan kita bahwa hari ini lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini. Tuhan memberkati kita dan Immanuel. Amin. Terima kasih. Sambutan yang kedua yaitu dari Camat Panjaipat yang diwakili oleh Kasih Pelayanan. Kepada Kasih Pelayanan kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sambutan atas nama pemerintah Kecamatan Panjaipat. Yang kami hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua BPH Resort Tamiang Layang dan seluruh anggota, yang kami hormati seluruh pendeta pelayanan Resort Tamiang Layang, yang kami hormati seluruh Ketua Majelis IKE Resort Tamiang Layang, yang kami hormati Kepala Desa Telang dan Ketua BPD, yang kami hormati Ketua Panitia dan seluruh anggota Panitia Natal Resort Tamiang Layang, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami hormati seluruh umat Tuhan yang hadir pada kesempatan ini. Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka merayakan Natal Resort Tamiang Layang yang dilaksanakan di Majelis IKE Telang. Dan pada kesempatan ini kami mewakili Bapak Camat yang seyogianya beliau yang hadir pada kesempatan ini. Tetapi permohonan maaf dari beliau karena ada keluarga yang sakit di Palangkaraya, dan kebetulan kemarin kakak beliau membawa anak beliau si Hendra untuk check up di Palangkaraya, kebetulan menabrak orang pakai kendaraan kalau tidak salah kemarin di Palangkaraya, sehingga beliau harus hadir di Palangkaraya untuk membantu segala administrasi dengan pihak kepolisian. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua pada kesempatan ini. Salam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami atas nama pemerintahan
kecamatan, yang pertama-tama mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan panitia yang seyogianya kami membantu dalam kegiatan acara ini. Tapi pada kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami belum bisa hadir atau membantu, karena kebetulan kami juga kemarin pas pulang hari Jumat saya diserahkan oleh Bapak Camat undangan sekaligus mandat beliau untuk hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu sidang raya Natal yang kami hormati, pada kesempatan ini kami memang dikasih pelayanan yang bertugas untuk membantu, yang pertama untuk memberi rekom untuk pelaksanaan kegiatan perkawinan, kebaktian, Natal, dan lain-lain. Pada prinsipnya kalau ada acara keramaian memang kami yang mengeluarkan rekom untuk memberi izin. Walaupun di sana tertulis bahwa untuk acara pokok dalam kegiatan itu hanya 2 jam, tetapi tetap diberi rekomendasi secara lisan kepada masyarakat yang meminta rekom supaya tetap melaksanakan protokol, dan jam-jam yang seterusnya tetap dijaga supaya jangan sampai ada keributan seperti itu. Walaupun hanya 2 jam yang diberi, tapi yang acara selanjutnya itu kebijakan dari keluarga yang melaksanakan kegiatan. Dan untuk himbauan di suasana pandemi COVID-19 ini, kami dari pihak kecamatan selalu memberikan himbauan bahwa 3M yang harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang pertama memakai masker, yang kedua cuci tangan, yang ketiga jaga jarak. Dan kebetulan di wilayah Kecamatan Pajuepas ini ada 2 desa yang kena zona merah. Yang pertama Desa Balawa, yang kedua Desa Kalinapu. Yang kemarin ada beberapa desa sudah zona hijau. Dan mudah-mudahan kita berdoa supaya yang di Balawa ada 3 orang yang masih di Rusnawa, diisolasi supaya cepat pulang atau cepat sembuh, dan 1 di Kalinapu juga masih belum pulang. Dan untuk tracing, untuk PR dari mereka pihak puskesmas, kami tetap mengharapkan kesadaran, kejujuran daripada masyarakat semua, supaya kalau memang ada kontak langsung itu harus dikasih tahu kepada mereka pihak puskesmas. Karena mumpung pemeriksaannya gratis, kalau kita bayar nggak bisa kita bayar kalau secara mandiri untuk pemeriksaan swab mahal. Itu yang kami harapkan. Dan kebetulan kemarin ada beberapa yang memang dicurigakan kontak tapi tidak melaksanakan pemeriksaan tetapi kami sarankan untuk karantina mandiri supaya dalam 14 hari itu kalau ini nggak boleh kontak dengan orang lain, seperlunya saja. Itu ada beberapa orang yang masih, makanya kami perketat, bukan karena kita bermusuhan, karena kita nggak melihat penyakit ini. Itu yang harus diwaspadai oleh kita, karena penyakit ini tidak kelihatan dan gejalanya tidak menimbulkan gejala. Walaupun ada beberapa dari Maike kemarin ada hilang penciuman, tetapi setelah disuap itu negatif. Berarti kalau memang ada gejala-gejala seperti itu cepat dilaporkan ke puskesmas. Tidak menutup kemungkinan dia positif, tapi tidak menutup kemungkinan negatif karena sudah ada yang kejadian seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini khusus untuk himbauan untuk pandemi COVID ini, dari pihak perusahaan juga dampaknya sangat kuat juga, karena kemarin di Desa Balawa itu ada yang kena, akhirnya di pihak perusahaan harus rapid semua pekerja-pekerja yang dari Balawa itu dirapid semua, dan syukurnya semuanya kemarin kalau nggak salah negatif semua sudah dia, baru mereka bisa kerja. Nah itu dampaknya, supaya tetap kejujuran itu yang harus diinikan. Dan kemarin hari Kamis juga Pak Camat sudah mengundang seluruh kepala desa tokoh masyarakat di PD untuk melaksanakan, untuk memperketat protokol kesehatan ini. Dan hasilnya kemarin sudah disampaikan kepada masing-masing desa, supaya masing-masing desa bisa membuat kebijakan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kalau seumpamanya ada yang positif ataupun yang dicurigakan reaktif untuk rapidnya.
Pada kesempatan ini di dalam pelaksanaan kegiatan acara Natal ini memang ada beberapa majelis yang kemarin sudah meminta rekom dari pihak jemaat Pulau Jagau, kalau nggak salah kemarin yang sudah meminta, dan untuk Balawa di pending dulu untuk Natalnya, walaupun kemarin memang tanggal 15 tapi bersama dengan ketua majelis kita rapat kemarin supaya Natalnya di pending. Tetapi tetap dilakukan kunjungan kasih untuk warga jemaat yang tidak melaksanakan Natal. Kami sarankan juga tetap melaksanakan kunjungan kasih kepada warga jemaat untuk supaya Natal ini tetap berada di tubuh dan roh jiwa kita, bahwa kelahiran Tuhan Yesus ini memang tetap bergema seperti itu di semua majelis atau semua jemaat. Makanya kami kemarin mungkin tanggal 25, tanggal 26 kami akan melaksanakan kunjungan kasih kalau yang di Balawa, sambil kita memberikan bingkisan kasih untuk warga jemaat. Kalau nggak salah ada 90 Pak Ketua kalau untuk di desa Balawa. Tapi bagi warga jemaat yang sudah melaksanakan Natal, untuk merayakan Natal itu dipersilakan, hanya tetap protokolnya seperti ini, supaya di dalam gereja dibuat jarak, di luar juga dibuat jarak, dan cuci tangan di luar harus disiapkan. Karena daripada kita dibubarkan oleh pihak gugus tugas, lebih baik kita melaksanakan sesuai dengan protokol. Kalau kita melaksanakan sesuai dengan protokol, saya rasa aman saja, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami dari pihak kecamatan yang pertama-tama menyampaikan kepada seluruh masyarakat khusus di wilayah Kecamatan Pejaepat supaya tetap menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan dan protokol kesehatan tetap dijaga. Dan dalam rangka perayaan Natal ini kami dan khusus Pak Camat menitip salam kepada seluruh jemaat sidang Raya Natal, mengucapkan selamat Hari Natal, kata beliau, tahun 25 Desember tahun 2020 ini, dan menyusul tahun baru tahun 1 Januari 2021. Dan beliau juga berpesan, mudah-mudahan kalau ada yang Natal lagi, kata beliau, khusus di wilayah Kecamatan Pejaepat, gereja-gereja yang ada, kalaupun ada mengundang, beliau bisa hadir. Itu pesan beliau. Pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah Kecamatan Pejaepat menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya khusus kepada seluruh panitia tadi. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan kami akan siap dan selalu membantu kepada seluruh panitia. Dan akhir kata, kami seluruh warga atau staf dari Kecamatan Pejaepat mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember tahun 2020 dan menyusul tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya kita memasuki acara yang kedua, yaitu ibadah Natal. Kepada liturgus kami persilakan. Selamat sore, Shalom Bapak Ibu. Kami ucapkan selamat datang untuk kita sekalian, baik itu jemaat yang ada di telong ini maupun seluruh jemaat yang pada kesempatan ini boleh hadir dan diundang untuk melaksanakan ibadah dan perayaan Natal Resort GKI Tamiang Layang yang kita laksanakan bersama di Jemaat GKI Ebenezer Telang pada tanggal atau saat ini kita boleh hadir. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema Natal umum yang kita angkat pada kesempatan hari ini nasional, mereka akan menamakannya Immanuel, dan subtema yang kita pilih
untuk Natal Resort, yaitu Sang Immanuel memampukan setiap umat percaya di resort Tamiang Layar supaya tetap kuat dalam persekutuan, bersukacita dalam pengharapan, dan tidak takut menghadapi ujian kehidupan. Kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah, Bapak Ibu Saudara. Hiruk pikuk dunia yang serba tidak pasti saat ini membuat kita sebagai manusia terkadang takut dan khawatir. Namun itulah kenyataan hidup yang harus dihadapi. Bukannya takut, tapi harus berani. Bukannya khawatir, tapi terus berjuang. Karena ada mimpi yang harus dicapai dan selalu ada harapan dalam rancangan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan Yesus sudah datang, dialah damai sejahtera bagi kita. Mari kita menyanyi, mengangkat pujian dengan hidup jemaat nomor 123. Bait pertama sampai kedua, pada bait kedua jemaat berdiri. Selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku, dan dari surga ini tunjukkanku. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang ramah Dia datangnya. Salam, salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kita berjalan. Bunda Maria diberi karunia, melalui Nabi Roh Kudus karunia. Salam, salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Tagal asih tentang cinta hatala pamakai Tuhan, Ia menyelamat kita, cinta Tuhan araju mempahaya pemilu kita setiap pandang. Tagal te kira kita rantai bukit dengan gegenek pemilu kita. Kita menyanyi pada hidung nyanyian empuk, hatala cinta kalung itu. Baik DJ sampai itu. Aku
nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dengan doa. Kita berdoa. 2000 tahun yang telah lampau, bayi kecil Mumi lahir di kandang domba Betlehem. Dia dikenal sebagai Allah yang ajaib, Allah yang perkasa raja. Melewati kelahirannya ada begitu besar pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus melalui kelahiranmu sebagai Immanuel, kami boleh diangkat dari kegelapan menjadi anak-anak terang Tuhan. Saat ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini. Kami menyatakan sukacita yang begitu besar. Natal, peristiwa yang begitu kami rindukan dan kami senantiasa dambakan dalam hidup kami. Karena kami yakin dan percaya melewati Natal, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini pun Tuhan, kami menyadari, meskipun kami dalam menghadapi Natal ini, ada begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi. Terkhusus Tuhan, pandemi virus corona ada di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya melewati kelahiran-Mu Tuhan, kami senantiasa diberikan keberanian untuk menghadapi. Kami tidak gentar dan kami tidak takut. Oh, Tuhan adalah penjaga yang setia dan kehidupan setiap orang yang percaya. Oleh karena itu Tuhan, mulut dan bibir kami ini, kami rindu selalu menaikkan di dalam tangan Tuhan. Kepujian dan hormat itu senantiasa kami naikkan di dalam nama Allah. Saat ini terbukti Tuhan, berkumpul kami di tempat ini dengan satu hati, kami yakin dan percaya. Kami penuh dengan sukacita. Dan kami juga yakin dan percaya, ketika kami pulang dari tempat ini, kami memiliki keyakinan dan kepastian bahwa Tuhan adalah Immanuel, Juru Selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan sidang jemaat yang berada di resort GKI kami yang layak ini dengan satu pengharapan bahwa Engkau adalah Allah bagi kami dan kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih. Kami serahkan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dunia yang sepi bergagap gempita, dunia yang gelap menyambut terang. Siapa gerakan sang raja? PKJ 72 ayat 1 sampai 2. Sakit
Yesus jawaban hidupku.
Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang kelima dengan perikop Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuannya akan melahirkan, telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terbunuh. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia masuk ke negeri kita dan menindak daerah kita. Pembacaan yang kedua diambil dari Lukas pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 dengan perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami. Amin. Habis gelap, terbitlah terang, terang yang ajaib menerangi bumi. Dialah Anak Kudus, dialah Raja Shalom. Kita akan masuk dalam penyalaan Lilin Natal. Yang pertama oleh Bupati Barito Timur atau yang mewakili, yang kedua oleh Camat Bajoepat atau yang mewakili, ketiga BPK Majelis Resort Tamiang Layang, Ketua Majelis Jemaat DKI Telang, dan Ketua Panitia Natal. Jemaat kami minta untuk berdiri sambil lilin ini dinyalakan. Kita akan menyanyi Sindu Jemaat nomor 92 baik pertama sampai selesai. Lilin dinyalakan Malam Kudus.
Selamat sore Bapak Ibu, salam. Pujian syukur kita panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan dalam Yesus Kristus yang memungkinkan kita untuk bersama-sama tetap berada dalam sukacita Natal di tahun 2020 ini, di era kenormalan baru karena berada pada pandemi COVID-19. Sebelum kita masuk kepada renungan dan pemberitaan Natal dalam Natal Resort tahun 2020 ini, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur dan sembah kami ke hadapan hadirat Tuhan Sang Immanuel yang telah hadir ke tengah-tengah kehidupan dunia untuk membawa berita damai sejahtera, pengampunan dan keselamatan. Terima kasih hari ini kami boleh merayakan Natal bersama, meskipun dengan batasan jumlah, meskipun dengan batasan waktu, meskipun tidak dengan pesta yang meriah. Tetapi kami menyadari, kami juga memahami dalam iman kami bahwa Kristus tetap hadir dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Ketika kami ingin merenungkan kembali makna dan pesan Natal bagi kami pada tahun ini, biarlah Engkau juga memampukan hamba yang akan melayani pemberitaan firman Tuhan dan seluruh jemaat yang boleh bersama-sama dalam ibadah Natal ini. Bahkan jemaat-jemaat kami dalam sukacita Natal di tempat dan di rumah mereka masing-masing. Kami rindu kasih karunia dan berkat Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah pandemi ini pun kami meyakini kasih keselamatan, berkat damai sejahtera dari Allah dalam Tuhan Yesus Kristus pun hadir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami ingin merenungkan bagian firman Tuhan untuk kami hari ini. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi, sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memberikan judul dalam khotbah saya yang juga menyesuaikan dengan subtema ini. Sang Immanuel memampukan setiap orang percaya tetap kuat di tengah badai pandemi COVID-19. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan kita, bagaimana bisa
Apakah mungkin kita tetap kuat di tengah-tengah badai pandemi COVID-19? Bagaimana mungkin kita bisa tetap ada dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam kegembiraan ketika kita berada dalam ketakutan, kekhawatiran, dan berbagai hal yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita? Bagaimana mungkin kita bisa merasa aman dan tentram? Bagaimana mungkin kita bisa merasakan bahwa Allah hadir, Allah berkuasa, Allah memimpin seluruh kehidupan kita? Saya ingin katakan kepada kita, segala sesuatu pasti mungkin bisa terjadi dalam hidup kita, termasuk perayaan Natal besok hari ini yang kita bayangkan tidak mungkin bisa terjadi, tetapi mungkin bisa terjadi. Bahkan kita membayangkan apakah mungkin kita bisa mengumpulkan biaya, apakah mungkin kita juga bisa mendapat izin, apakah mungkin kita mampu menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam sambutan-sambutan yang kita dengar tadi. Ketika kita sungguh-sungguh mau dengan hikmat dari Tuhan, dengan kuasa dari Tuhan, segala sesuatunya bisa dan mungkin bisa terjadi. Allah berkuasa dalam segala hal. Dengan kebersamaan kita bisa tetap kuat dalam persekutuan, sebagaimana yang dikatakan dalam tema. Galatia 6 ayat 2a mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ketika kita bersama-sama, ketika kita saling menolong, ketika kita saling menopang, maka kita akan tetap bisa memiliki kekuatan dalam persekutuan. Dan ibadah kita tidak hanya di ruang lingkup gedung gereja. Bahkan di masa pandemi COVID-19 ini, ibadah-ibadah di gereja dipindahkan ke rumah tangga masing-masing. Itu menjadi luar biasa. Ibadah minggu yang dilaksanakan di rumah, mengikuti ibadah secara virtual, terkendala dengan jaringan dan sinyal, kita bisa beribadah di rumah dengan liturgi-liturgi yang sudah dikirim. Dan dengan kebersamaan kita bisa melakukan pekerjaan yang besar. Dan dengan kebersamaan panitia Natal ini bisa mengumpulkan dana puluhan juta yang tidak pernah kita bayangkan. Kalau tidak salah tadi 30-an juta lebih. Di masa pandemi, di masa kesulitan, tetap ada banyak orang yang dibutuhkan menyumbang. Bahkan mereka mempersiapkan paket bingkisan sembako yang akan dibagikan ke seluruh jemaat di kawasan resort meskipun jumlahnya terbatas. Kenapa ini bisa, Bapak Ibu? Karena kita bertolong-tolongan untuk menanggung beban sehingga persekutuan kita bisa kuat. Yang berikutnya, selalu ada sukacita dan terus berdoa. Sang Immanuel memampukan setiap umat percaya di serta yang lain tetap kuat dalam persekutuan, bersukacita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Sukacita kita tidak bisa terhalang oleh berbagai kondisi, tidak bisa terhalang oleh kekhawatiran, tidak bisa terhalang oleh kedukaan, tidak bisa terhalang oleh pandemi COVID-19. Sukacita kita terus berkumandang. Saya terkesan dengan lagu pujian yang tadi disampaikan, meskipun lagu itu sering sekali. Saya ingin katakan, Natal pertama yang saya ikuti hari ini begitu berasa. Di tengah keheningan, di tengah pembatasan tempat duduk, begitu berasa damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Allah, berkat Allah yang begitu luar biasa. Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Yesus ada damai, ada ketenangan. Walaupun di tengah lembah badai pergumulan ini, pandemi COVID-19, Yesuslah jawaban setiap orang percaya. Yesus adalah jawaban bagi kita untuk memampukan kita untuk boleh menyadari kasih Allah itu begitu luar biasa. Yang ketiga, Bapak Ibu sidang jemaat, pengharapan yang tidak pernah pudar. Dikatakan dalam subtema, bersukacita dalam pengharapan. Ketika pengharapan kita tidak pernah pudar, ketika pengharapan kita tidak pernah surut di tengah apapun kondisi, di tengah badai sekalipun, maka dia akan menjadi sebuah kekuatan. Dalam Ibrani 6 ayat 19a mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Menjadi sandaran, menjadi benteng yang begitu kuat ketika kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus ada jawaban. Di dalam Yesus Kristus ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kegembiraan, ada kebahagiaan, ada janji Tuhan. Sang Immanuel yang dikatakan dalam Matius 1 ayat 23. Tuhan yang menyertai kita.
Dialah yang akan memimpin setiap kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu sidang jemaat sidang masa raya Natal, seperti yang dikatakan dalam subtema bagian terakhir, tidak takut menghadapi ujian kehidupan. Betul sekali saya ingin katakan, ujian kehidupan yang ditampilkan, yang diperlihatkan di tengah-tengah kehidupan kita, terutama di masa pandemi COVID-19 ini luar biasa. Ketika kita tidak kuat, maka kita tidak akan mampu. Karena itu subtema ini memberikan semangat bagi seluruh warga, seluruh jemaat, terutama di kawasan Reston yang lain. Teristimewa di wilayah Paju Epa. Firman Tuhan ingin mengajak kepada kita, sebab aku Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus 12. Yakobus 1 ayat 12. Dan di atas semuanya itu Bapak Ibu sidang jemaat sidang masa raya Natal, Sang Immanuel yang kita rayakan, Allah menyertai kita. Boleh kita mengulangi lagu tadi, Yesus jawab aku itu tadi. Di bagian akhir ini kita nyanyikan bersama-sama. Hadir ke tengah-tengah kehidupan kita. Dia damai sejahtera. Pandemi COVID-19, pergumulan hidup kita tidak bisa merampas kebahagiaan dan sukacita kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia Sang Immanuel, memampukan setiap orang percaya, kita semua, untuk tetap kuat dalam persekutuan, bersukacita dalam pengharapan, dan tidak takut menghadapi ujian. Karena Sang Immanuel, Yesus Kristus, menyertai kita. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita bersatu. Bapa surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami kembali datang menghampiri takhta kekudusan Mesra yang mengucap syukur kepada Tuhan buat kebenaran firman yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini. Biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami.
Karena melewati firman-Mu kami mendapat kekuatan. Melewati firman-Mu Tuhan kami teguh di dalam pengharapan. Kami meyakini bahwa di dalam segala keadaan Tuhan akan tetap setia menyertai kami. Firman-Mu itu menjadi suluh pelita dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami percaya Tuhan selalu setia karena Engkau sang Immanuel menyertai kami. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau persatukan kami dengan penuh sukacita saat ini. Meski dalam masa-masa sulit, tetapi tidak mengurangi semangat kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau melawat kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan-Mu. Panitia Natal Resort GKI kami yang layak, yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga pelaksanaan Natal ini dapat berlangsung dengan baik pada hari ini. Melewati kerjasama yang baik yang boleh mereka tunjukkan, sehingga apapun yang telah mereka sepakati, ini telah terlaksana dengan baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kerjasama yang baik, baik panitia, bahkan juga jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Meskipun pada hari ini tidak semua jemaat dapat hadir bersama-sama dalam perayaan Natal ini, oleh pandemi COVID-19 ini yang menjadikan kami terbatas melaksanakannya. Namun kami percaya Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan selalu setia menyertai. Meski mereka dalam persekutuan kecil, kami yakin dan percaya Tuhan sudah berfirman, setiap 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, sehingga sukacita Natal ini pun boleh mereka rasakan. Kami pun yakin dan percaya apapun yang telah dilakukan oleh panitia, semuanya itu boleh membawa sukacita, puji hormat hanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami berdoa kepada BPH Majelis Resort GKI kami yang layang, bersama dengan pendeta, para pekerja-pekerja Majelis Resort lainnya yang sudah mendukung dengan kerjasama yang baik, sehingga kegiatan ini pun boleh terlaksana dengan baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga menyertai BPH Majelis Resort dan jemaat-jemaat yang ada di kawasan resort kami yang layak, sehingga kerjasama yang baik ini akan terus boleh kami kembangkan dalam rangka kegiatan secara khusus Resort GKI Tamiang Layang ke depan ya Tuhan. Bapa di surga, demikian pula Tuhan, pada kesempatan ini juga kami berdoa kepada pemerintah Kecamatan Pajo Epat yang juga mendukung semua kegiatan ini, bahkan juga bekerja sama memfasilitasi kegiatan ini sehingga boleh terlaksana dengan baik. Kami percaya Tuhan Engkau juga menyertai apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, apapun kegiatan, apapun yang telah mereka kerjakan dalam bentuk dukungan mereka. Yakin dan percaya Tuhan, Engkau menyertai memberkatinya, sehingga semuanya itu boleh menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dan dalam tugas pekerjaan yang mereka lakukan, mari Tuhan Engkau senantiasa memberkatinya. Bapa di surga, begitu juga kami berdoa kepada pemerintah Kabupaten Barito Timur. Mari Tuhan Engkau menyertai dalam mereka melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka, agar semuanya boleh berjalan dan dapat terlaksana dengan baik ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa kepada tim gugus tugas penanganan COVID. Biar Tuhan Engkau menyertai apapun upaya yang mereka lakukan dalam penanganan COVID-19 ini, sehingga dengan demikian semuanya akan teratasi dan berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami, agar kami boleh menjalani apapun tugas dan aktivitas kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu
di mana pada saat ini dengan penuh sukacita kami bersama-sama boleh memuliakan Engkau. Kami percaya bahwa Natal adalah perwujudan kasih Allah bagi umatnya. Dan biarlah Natal ini juga menjadikan kami untuk terus boleh mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami dengan saling berbagi kasih, dengan rasa peduli, sehingga melewati Natal ini memberikan semangat, memberikan motivasi di tengah masa sulit sekarang ini yang terjadi dalam kehidupan kami, dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai. Sang Immanuel selalu menguatkan dan memimpin, memelihara dalam kami menjalani kehidupan kami, dalam kami melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami. Karena itu ketika kami kembali dari tempat ini, kami mampu mewujudkan Natal ini dalam aksi nyata yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami yakin dan percaya firman-Mu menyatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu, keselamatanku kota bentengku, aku tidak akan goyah. Lewat itu memberikan keyakinan kepada kami, Tuhan setia dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan doa dan permohonan kami saat ini dalam rangkaian saat ini, dan kami satukan dalam doa yang telah Engkau ajarkan, mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kalian punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, puji-pujian kita akan bersama respon dengan memuliakan Tuhan. Kidung jemaat nomor 106, bernyanyilah merdu bait pertama sampai yang kedua. Bersama masuk dalam persembahan syukur. Lihat betapa baiknya Tuhan kepada kita. Halungan dan lapis serta kehinaan kadang menjadi bukti bahwa Dia melawat dan mengerti betapa anak-anaknya.
Natal adalah cara ilahi untuk menunjukkan kepedulian Sang Bapa kepada kita, sehingga damai dan sejahtera yang dinyanyikan malaikat pada Natal pertama kali menjadi bagian kita. Mari kita ungkapkan rasa terima kasih kita melalui persembahan yang kita berikan dengan hati yang tulus dan bersukacita. Kita bersatu hati di dalam doa kita bersama. Ya Allah Bapa yang sumber segala berkat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas setiap berkat yang turut mengalir di dalam kehidupan kami. Bahkan pada pandemi COVID-19 ini tidak dapat menghentikan berkat-Mu buat kami umat-Mu yang percaya. Untuk itu kami sangat-sangat bersyukur dan bersukacita. Di hari yang penuh dengan sukacita Natal ini, kami bersyukur dengan memberikan persembahan kami. Kiranya mari Tuhan berkati persembahan kami, agar boleh berjalan bagi. Sertanya pula kami mau persembahkan hidup kami, untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita di dalam roh ini. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita memuliakan Tuhan menyanyi pelengkap hidup jemaat nomor 148, baik pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Terima kasih ya Tuhanku. Persembahan Bapak Ibu kumpulkan ke kotak-kotak persembahan yang sudah dikumpulkan. Sudah silakan. Atas hari pemberian, hari baru dikatakan dan oleh kasih kecurahan pada umat. Yaitu sarah pamelung takam ikan mahanya teka taati sampai ma kalalawan. Takam menyanyi umet leut untuk nomor 41 sama judul Talajak Kami Muji. Baik sakarwe takam dia sama-sama menteri.
selama. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sidang masa raya Natal, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan sumber segala berkat, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai, Bapak Ibu Saudara. Kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita karena perayaan dan ibadah Natal kita sudah dilaksanakan. Dan kami sekali lagi ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara terima kasih atas kebersamaan ini, dan untuk selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Ya, demikianlah ibadah dan perayaan Natal kita pada sore hari ini. Besar harapan kita bahwa apa yang kita lakukan dalam ibadah dan perayaan Natal pada sore hari ini mendatangkan puji hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan meneguhkan iman dan pengharapan bagi kita. Atas nama panitia, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara kita pada sore hari ini ada banyak kekeliruan dan kehilapan. Kita akan bertemu di tahun depan dengan kasih dan karunia Tuhan yang akan terus menyertai kita. Dan harapan kita bersama bahwa di tahun depan tidak ada lagi COVID-19 ini. Selamat Hari Natal tahun 2020. Dan sama-sama kita menyongsong tahun baru Januari 2021. Tuhan Yesus menyertai perjalanan kita pulang ke tempat masing-masing. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Iya, silakan menikmati. Ada HPI dan ada. Silakan menikmati. Bapak Ibu, ada bingkisan Natal yang diberikan oleh panitia kepada masing-masing jemaat, 5 paket satu jemaat, dan nanti bisa diambil di konsistori perwakilan dari masing-masing jemaat. Demikian juga untuk semua pendeta pelayanan yang ada di resort kami yang layak, nanti akan dikirim bersama dengan Pak Ketua. Jadi kita bisa mengambil di sekretariat, kecuali dengan keluarga yang ada sendiri datang dan Ibu Nemi, jadi bisa menghubungi panitia. Setelah ini ada foto bersama, ucapan selamat Natal bersama dengan BPH Majelis Resort. Bapak Ibu boleh mengetahui bahwa kita hari ini masuk ke YouTube, jadi sama-sama kita like dan subscribe nanti ya. Ya, kita nonton bersama. Acara kita hari ini masuk YouTube begitu. Ya, bisa ditonton ulang. Nanti like dan subscribe ya. BPH Pendeta. Nanti foto bersama panitia. BPH Pendeta Pikaris. We wish you a Merry Christmas Kedua panitia. and a Happy New Year. Selamat
Selamat hari Natal. Selamat. Yang mewakili taman, lebih depan. Maju tangan. Maju tangan. Di pihak Majelis Resort GKI Tamiang Layang bersama jajaran Panitia Natal Resort GKI Tamiang Layang tahun 2020 di Jemaat GKI Telang mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus menyertai kita. Kami Majelis Jemaat Telang dan Panitia Natal Resort GKI Tamiang Layang mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Suaranya mantap. Lambai. Iya. Oke, penutup. Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.